Lu pernah nggak sih lagi nongkrong sama temen, terus sadar kalau uang lo habis cuma buat ngopi? Bayangin, cuma duduk sejam 2 jam, ngobrol ngalor ngidul, tiba-tiba saldo e-wallet minus 20.000. Sekilas sih kayak receh ya. Cuma 20.000 doang. Tapi coba lu pikirin, gimana kalau duit itu nggak lu habisin buat sekali nongkrong, tapi lu tanam dengan cara yang bener? Percaya atau enggak, dari 20.000 itu sebenarnya bisa jadi 1 juta, bahkan lebih. Mau tahu caranya? Yuk kita kupas bareng-bareng. Fenomena anak muda sekarang tuh unik banget. Kita gampang banget keluarin uang kecil buat hal-hal sepele. Kopi susu 20.000, jajan online 30.000, nongkrong 50.000. Rasanya nggak kerasa karena angkanya kecil. Padahal kalau dikumpulin itu gede banget loh. Contoh gampang, lo ngopi 20.000 seminggu sekali, sebulan 4 kali, total 80.000. Setahun udah 960.000. Itu hampir 1 juta bro. Nah, masalahnya kebiasaan anggap receh irilah yang bikin banyak orang ngerasa hidupnya gaji numpang lewat. Duit dapet, duit habis. Sementara ada orang-orang yang justru bisa mainin uang kecil jadi gede karena mereka punya cara mikir yang beda. Jadi topik kita kali ini simple. Gimana sih caranya bikin uang kecil kayak 20.000 bisa jadi 1 juta bahkan lebih? Poin 1. Mindset uang kecil bukan receh. Masalahnya bukan di 20.000-nya. Masalahnya di cara lo mandang 20.000 itu. Kalau lo anggap receh, ya dia bakal hilang kayak receh. Tapi kalau lo treat 20.000 kayak bibit, lo bisa bikin dia tumbuh. Contoh relatable. Lo pernah nggak sih nabung recehan di celengan botol? Awalnya kelihatan nggak ada artinya, tapi pas dibuka setahun, bisa jutaan isinya. Sama persis konsepnya. Menurut studi tentang behavioral finance, orang lebih gampang nge-spend uang kecil karena nggak terlihat sakit. Padahal kebocoran kecil kalau dikumpulin bisa bikin jebol. Poin 2. Investasi simpel, nabung berkala. Lo tahu nggak? Sekarang ada fitur nabung atau investasi otomatis di aplikasi keuangan. Bayangin, lo set autopilot 20.000 per hari atau per minggu. Dalam setahun, udah hampir 1 juta. Itu baru ditabung doang, belum diputar. Contoh relatable, kayak lo tiap hari beli rokok atau kopi. Kalau diputar jadi investasi, hasilnya bisa lebih panjang umurnya. Kalau lo taruh di reksadana pasar uang atau nabung emas digital, returnnya bisa 3-10% per tahun. Nggak gede, tapi lebih sehat daripada duit kebuang buat yang nggak jelas. Poin 3, ubah jadi modal kecil-kecilan. 20.000 tuh bisa banget jadi modal. Contoh, lo beli bahan buat jualan minuman es teh kekinian. 20.000 bisa jadi 5 gelas. Lo jual 5.000 per gelas, balik jadi 25.000. Profit 5.000. Balik modal, tambah untung, ulang terus, tinggal skala naik. Teman gue dulu modalnya cuma buat beli bahan cilok. Dijual di kelas, laku keras. Dari situ, pelan-pelan bisa punya gerobak sendiri. Banyak bisnis gede lahir dari modal receh. Indomie kuah warung, kopi saset, gorengan, semua start dari kecil. Poin 4, skill building. Investasi ke diri sendiri. Jangan lupa, 20.000 juga bisa lu jadiin investasi skill. Contoh, beli paket data buat nonton tutorial YouTube, ikut kelas kecil-kecilan, atau beli e-book. Satu pengetahuan baru bisa nambah value lo jauh lebih dari 1 juta. Bayangin lo belajar desain Canva dari paket data 20.000. Terus lo buka jasa desain logo. Sekali order bisa dapat 100.000. Skill itu aset yang nilainya snowball. Sekali lo punya, dia bisa ngasih duit berkali-kali lipat. Poin 5. Efek snowball. Konsistensi itu kunci. Jangan berharap 20.000 langsung jadi 1 juta sehari semalam. Itu mindset instan yang bikin banyak orang kejebak scam. Rahasia sebenarnya, konsistensi. Lu tanam 20.000 berkali-kali, dikali waktu, jadi gede banget. Kayak main gym, sekali angkat barbel nggak bikin badan lu kekar. Tapi rutin sebulan, 2 bulan, setahun, perubahannya gila-gilaan. Albert Einstein pernah bilang, compound interest is the eighth wonder of the world. Bunga berbunga itu bikin duit kecil jadi besar kalau lo sabar. Jadi intinya bukan soal kopi 20.000 lo, tapi soal pilihan lo. Mau bikin dia jadi hilang dalam 1 jam nongkrong, atau mau lu bikin dia jadi bibit yang tumbuh jadi 1 juta, 10 juta, bahkan ratusan juta. Uang kecil itu kayak biji. Lu bisa makan sekarang, atau lu tanam buat panen lebih gede nanti. Pertanyaannya, lu mau jadi penikmat instan atau petani masa depan? Nah, itu tadi cara sederhana gimana 20.000 bisa jadi 1 juta. Mulai dari mindset, nabung, modal usaha kecil-kecilan, sampai investasi skill. Kuncinya ada di konsistensi dan cara lo mikir. Ingat, uang kecil bukan berarti receh. Kalau lo seriusin, dia bisa jadi pondasi kebebasan finansial lo.
Jadi mulai hari ini, coba tanya diri lo sendiri, 20.000 gue mau kemana? Abis buat ngopi atau ditanam jadi masa depan? Kalau lu suka insight kayak gini, jangan lupa like, komen, dan subscribe biar lu nggak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lain yang bisa bikin cara pandang lu berubah. Sampai jumpa di video berikutnya.